Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, dari kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau telah berkenan memilih Santo Matius, pemungut cukai, menjadi rasul-Mu. Semoga dengan pertolongan, teladan, dan doanya, kami Kau perkenankan mengikuti Engkau dan berpegang teguh pada ajaran dan kehendak-Mu yang Kau nyatakan kepada kami di dalam kitab suci, dalam tradisi suci, dan dalam ajaran suci yang kami terima sebagai deposit iman untuk kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil. Maka kita akan membaca Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti yang tadi saya sampaikan, pada hari ini adalah pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil. Santo Matius lahir di Kapernaum di daerah Galilea, dan kita semua bersyukur karena beliau adalah seorang pribadi yang berpendidikan tetapi juga berhati nurani yang suci. Meskipun pada awalnya Matius dikenal sebagai orang yang berdosa. Kita mengenal riwayat hidupnya sebagai seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai, tetapi terbuka pada panggilan Kristus, ada pertobatan dan kemudian meninggalkan masa lalunya untuk mengikuti cara hidup yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menjadi pemungut cukai
dan tampaknya memiliki nama asli dalam bahasa Ibrani Lewi. Kita bisa membaca dalam Injil Markus bab 2 ayat 14 dan Injil Lukas bab 5 ayat 27. Matius menerima panggilan Tuhan menjadi bagian dari 12 rasul. Dari sini kita melihat bahwa para rasul sebetulnya dipanggil bukan dari kesucian mereka. Kita mengenal siapakah Simon Petrus dengan karakternya yang sedemikian rupa. Bahkan puncaknya, Santo Petrus mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Bahkan dengan sumpah serapah yang menyatakan aku tidak mengenal dia. Namun Santo Petrus bertobat dan kemudian Tuhan Yesus tidak pernah mengubah pilihan bahwa Santo Petrus ditetapkan sebagai pemimpin di antara para rasul. Tetap dipertahankan apa yang sudah disabdakan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah karakter dasar kasih Allah kepada kita, karakter dasar gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, karakter dasar siapapun yang mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat semua orang. Para rasul bersama dengan Santo Matius hidup dalam segala keterbatasannya, kecuali Yudas Iskariot yang memang menjadi pengkhianat dan tidak diikuti dengan sikap bertobat. Lalu hidupnya berakhir dengan keputusasaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh seorang sejarawan bernama Eusebius, Matius adalah penulis Injil pertama yang ditulis dalam bahasa Aram. Beberapa tradisi mengatakan bahwa Rasul Matius mewartakan Injil di Persia dan di Ethiopia, dan di sanalah Santo Matius menjadi martir pada masa itu. Relikwinya dipindahkan ke Salerno pada abad ke-10 seperti diungkap oleh Santo Gregorius yang ke-7 pada tahun 1080. Injil Matius yang sampai kepada kita adalah versi Yunani yang menekankan kemesiasan Kristus Yesus. Injil ini adalah Injil tentang kerajaan Allah dan penggenapannya terjadi dalam diri Kristus Sang Mesias sebagai penggenapan Perjanjian Lama. Injil Matius juga disebut sebagai Injil tentang sabda bahagia dan tentang gereja. Liturgi gereja memberikan penghormatan besar kepada Santo Matius, maka setiap tanggal 21 September, Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil, dikenang di dalam bukan hanya peringatan wajib, tetapi dalam pesta. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, nah kembali yang begini-begini dihayati oleh gereja Katolik, dan khususnya gereja Katolik Roma memberi tempat yang istimewa. Karena apa? Kita tidak mau hidup atas pemikiran-pemikiran pribadi. Kita taat tunduk pada tradisi suci, kitab suci, dan ajaran suci. Itulah sebabnya ruang-ruang untuk menghargai para pendahulu, para perintis iman, termasuk dalam hal ini Santo Matius sebagai rasul,
tetap kita pertahankan dan kita hayati. Ini bukan soal tahayul, bukan soal tipu-tipu, bukan soal isapan jempol, tetapi inilah penghayatan yang setia pada tradisi suci dan ajaran suci yang disampaikan oleh Gereja Katolik Roma. Syukur kepada Allah, kita semua yang diberi anugerah untuk hidup dalam persekutuan iman pada gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, dan kita hidupi bersama Gereja Katolik Roma. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama Santo Matius kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan memasuki cara hidup yang baru di dalam Kristus. Hanya karena Kristus yang menjadi andalan kita, maka kita boleh maju di dalam pertumbuhan iman yang berbuah di dalam kebaikan. Bukan iman yang dipenuhi kemarahan, kecemburuan, lalu dengan berbagai macam alasan dan dalih yang dicari-cari untuk menjatuhkan gereja lain, bukan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia pada apa yang diwariskan oleh para rasul yang kita hidupi dalam Gereja Katolik Roma. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Selamat pesta kepada panjenengan yang bernama Santo Matius. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.